Kali ini kita akan bahas soal nomor 2 TKA Fisika TO4 Skulpet. Di sini kita memiliki dua buah balok dengan massa M1 sama dengan 100 gram dan M2 sama dengan 5 kg. Seperti terlihat pada gambar, balok M1 diletakkan di atas M2, lalu ada gaya F yang menarik balok M1 ke arah kanan. Sementara M1 dan M2 dihubungkan menggunakan sebuah tali melalui sebuah katrol. Massa tali dan katrol dapat diabaikan. Selain itu, permukaan kontak M1 dan M2 bergesekan dengan koefisien gesek statis mu sama dengan 0,5. Sementara gesekan antara balok M2 dengan lantai dapat diabaikan. Yang ditanya adalah berapa nilai maksimum gaya F sehingga sistem balok dan katrol tidak bergerak. Untuk menjawab soal seperti ini, dapat dilakukan dengan menggambarkan diagram gaya-gaya yang bekerja pada setiap benda. Di sini kita akan meninjau gaya berdasarkan komponennya pada arah vertikal dan horizontal. Kita mulai dari M1. Pada arah vertikal, gaya yang bekerja adalah gaya berat W1 yang besarnya sama dengan massanya dikali dengan percepatan gravitasi. Lalu ada gaya normal yang dikerjakan oleh permukaan M2 pada M1. Tergambarkan. Kita sebut N1. Nah, karena tidak ada gerak pada arah vertikal, maka kita dapatkan besar gaya normal N1 ini sama dengan M1G. Pada arah horizontal, kita dapat membagi komponen gaya menjadi ke arah kiri dan arah kanan. Pertama tentunya ada gaya F ke kanan. Perhatikan, seandainya tidak ada gaya F ini yang ke kanan, maka juga tidak akan ada gaya ke kiri. Dengan kata lain, gaya F lah yang men-trigger munculnya gaya-gaya lain yang arahnya ke kiri. Gaya ke kiri tersebut adalah, pertama, gaya gesek antara permukaan M1 dan M2. Kita sebut ini sebagai FG. Ingat, gaya gesek arahnya selalu berlawanan dengan kemungkinan arah gerak. Akibat F, M1 kan kemungkinan arah geraknya ke kanan, makanya gaya geseknya ke arah kiri. Kedua, karena balok M1 dan M2 terhubung melalui sebuah tali, maka gaya tarikan ke kanan akan diteruskan dalam bentuk tegangan tali. Tegangan tali yang bekerja pada M1 arahnya ke kiri. Nah, kita sebut sebagai T. Jadi, kita peroleh pada arah horizontal untuk M1, gaya yang bekerja adalah sigma F X1 sama dengan F dikurang T dikurang FG. X ini menyatakan arah horizontal ya. Karena kasus yang ditinjau adalah sistem balok tidak bergerak, maka sigma Fx1 ini sama dengan 0, sehingga kita peroleh besar F sama dengan T ditambah Fg. Nah, ini kita sebut sebagai persamaan 1. Oke, selanjutnya kita tinjau diagram gaya pada M2. Pada arah vertikal, gaya ke arah bawah adalah gaya berat. Jadi kita punya W2 sama dengan M2 kali G. Lalu ada gaya normal yang dikerjakan oleh M1 terhadap M2. Ini ada gaya normal yang besarnya sama dengan M1. Jadi kita tulis M1 kali G. Sementara ke arah atas terdapat gaya normal yang dikerjakan oleh permukaan lantai pada M2. Jadi ada N2 di sini. Karena tidak ada gerak pada arah vertikal, maka kita peroleh besar N2 sama dengan M1 tambah M2 kali G. Pada arah horizontal, karena M1 dan M2 dihubungkan tali melalui katrol, di mana massa katrol dan massa tali dapat diabaikan, maka tegangan tali yang kita peroleh saat meninjau M1 juga bekerja pada M2.
Di sini T bertindak sebagai gaya yang menarik M2 ke arah kiri. Jadi kita gambarkan T ke sini. Kenapa ke arah kiri? Karena seandainya M1 karena F bergerak ke arah kanan, tentunya M2 akan bergerak ke arah kiri. Selanjutnya, karena M1 dan M2 bergesekan, maka pada M2 juga bekerja gaya gesek, yang besarnya tentu sama dengan gaya gesek yang bekerja pada M1. Jadi kita gambarkan FG. Di sini arahnya ke kanan. Hal ini sesuai dengan konsep bahwasanya gaya gesek berlawanan arah dengan kemungkinan arah gerak. Maka dapat kita nyatakan sigma Fx2 sama dengan Fg dikurang T. Karena tidak terjadi gerak, maka sigma Fx2 sama dengan 0, dan kita peroleh T sama dengan Fg. Kita sebut ini sebagai persamaan 2. Oke, kita substitusikan hasil persamaan 2 ke persamaan 1. Jadi kita peroleh F sama dengan T tambah Fg sama dengan Fg tambah Fg. Jadi kita dapatkan F sama dengan 2 Fg. Ingat, gaya gesek Fg sama dengan mu kali N1. Nah, N1 sama dengan M1 kali G. Jadi bisa kita tuliskan sebagai mu kali M1 kali G. Jadi kita peroleh F sama dengan 2 mu M1 kali G. Ini bentuk umumnya. Nah, diketahui dari soal nilai masing-masing variabel, yaitu di sini mu sama dengan 0,5, lalu M1 sama dengan 100 gram sama dengan 0,1 kg, dan G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Jadi kita substitusikan nilai ini, kita peroleh F sama dengan 2 dikali 0,5 dikali 0,1 dikali 10. Kita peroleh, ini hasilnya sama dengan 1 Newton. Jadi opsi yang sesuai diberikan oleh opsi B.